Kejuaraan Rally Asia Pasifik atau APRC merupakan rally yang cukup terkemuka di kawasan Asia maupun Oseania. Indonesia sendiri merupakan salah satu bagian dari seri tersebut, yang mana dalam 30 tahun kompetisi ini digelar, APRC menjadi balapan yang cukup bergengsi yang diikuti oleh tim-tim besar dan pembalap top dunia seperti Carlos Sainz, Colin McRae, hingga Tommy Mäkinen. Namun, sayangnya di tahun 2023 ini, kita tidak pernah lagi melihat APRC semenarik dulu. Karena APRC sekarang tidak terlihat seperti kejuaraan internasional, yang mana lebih seperti kejuaraan nasional yang hanya diikuti oleh peserta lokal. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa bisa begitu? Apakah peserta asing tidak tertarik untuk mengikuti seri di Indonesia? Dan di video kita kali ini, mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut. APRC pertama kali diadakan pada tahun 1988. Kompetisi ini dimaksudkan untuk menarik minat para penggemar serta mengembangkan rally di kawasan Asia. Debut pertama APRC dimulai pada Rally New Zealand yang ditutup pada seri Australia dengan gelar pertama dimenangkan oleh Kenjiro Shinozuka. Awalnya kejuaraan ini mendapatkan dukungan kuat dari berbagai tim pabrikan rally dunia seperti Subaru, Mitsubishi, Ford, dan Toyota. Yang mana apabila kalian pernah menonton APRC Indonesia pada tahun 90-an, kalian pasti pernah menjumpai mobil-mobil grup A yang sangat spektakuler, di mana saat itu terdapat banyak pembalap top dunia yang turut serta di APRC. Bahkan Colin McRae sendiri pernah memenangkan APRC Indonesia pada tahun 1995. Oleh karenanya, APRC saat itu seperti tidak ada bedanya dengan WRC. Hingga kemudian lebih dari separuh kalender APRC merupakan acara gabungan dari kejuaraan WRC. Beberapa tim WRC juga sering menggunakan kejuaraan tersebut sebagai sekuat pengembangan para pembalap muda, dengan maksud untuk meningkatkan jam terbang yang nantinya mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, pada akhir tahun 1990-an, tim-tim besar rally dunia mulai meninggalkan kejuaraan tersebut dan hanya menyisakan pabrikan yang berbasis regional saja, seperti Subaru New Zealand, Mitsubishi Rally Art Indonesia, Proton Malaysia, dan lain-lain. Hingga pada Rally New Zealand tahun 2000 itu merupakan acara terakhir gabungan antara kejuaraan WRC dengan APRC. Semenjak perubahan regulasi kendaraan Grup A menjadi World Rally Car pada tahun 1997, FIA bermaksud membuat perbedaan level antara WRC dengan kejuaraan regional seperti APRC, yang mana spesifikasi World Rally Car hanya diperuntukkan berkompetisi di kejuaraan WRC saja. Sementara APRC beralih menggunakan kendaraan Grup N yang menjadi kelas tertinggi di kejuaraan tersebut, dengan alasan exposure yang lebih tinggi dan untuk menekan biaya yang lebih efisien. Hal ini memaksa tim-tim besar rally dunia untuk meninggalkan APRC dan mengalihkan fokus mereka sepenuhnya di kejuaraan WRC. Hingga pada pertengahan tahun 2000-an, APRC sepenuhnya diisi oleh tim-tim independen. Peralihan ke Grup N membuat APRC menjadi kejuaraan yang monoton dan kurang menarik, lantaran hanya Subaru dan Mitsubishi lah yang memiliki mobil dengan memenuhi syarat kelas Grup N. Ya, walaupun Proton saat itu juga memenuhi syarat Grup N, namun Subaru Impreza dan Lancer Evo menjadi pilihan yang sangat mendominasi ketika itu. Karena penyebaran geografis yang cukup luas, dan untuk memastikan sebanyak mungkin pesaing dapat ambil bagian dalam seri APRC, pada tahun 2008 APRC dibagi atas dua kejuaraan terpisah, yaitu Piala Asia dan Piala Pasifik, yang mana masing-masing kejuaraan menampilkan maksimal 5 seri, dan gelar juara APRC nantinya akan ditentukan di putaran final. Akan tetapi, sayangnya sejak tahun 2010 popularitas APRC kian menurun. Keterbatasan jumlah peserta internasional dan ketidakadaan tim pabrikan sangat berdampak buruk. Ya, walaupun adanya regulasi Super 2000 pada tahun 2011 dapat mendatangkan kembali tim pabrikan seperti Proton dan Skoda, namun media-media saat itu udah nggak sesering dulu meliput dan nyiarin berita tentang rally. Ya, kalau ada pun paling cuma berdurasi 1 hingga 2 menit. Yang mana ini membuat APRC semakin terdegradasi dari perhatian global, sponsor, dan minat dari para pembalap itu sendiri. Di satu sisi, kejuaraan Asia cukup tertinggal dibandingkan kejuaraan Eropa yang sudah menggunakan mobil-mobil R5 dan Super 2000. Sedangkan di Asia hingga tahun 2015, kejuaraan tersebut masih didominasi oleh kendaraan Grup N yang tidak lagi relevan di zamannya.
Kebanyakan tim dan pembalap di Asia masih setia menggunakan mobil tersebut dengan alasan biaya yang lebih terjangkau dibanding harus menggunakan mobil R5 yang harganya cukup mahal. Menanggapi hal tersebut, pada 2016, Motorsport New Zealand bersama Conference Australia Motorsport berupaya kembali untuk mengembangkan rally di Asia dengan menciptakan mobil rally modern yang mirip seperti R5 namun dengan harga yang lebih murah, yaitu EP4. EP4 memang cukup sukses menggantikan mobil Group N di kawasan Asia. Namun, sayangnya itu tidak berpengaruh terhadap popularitas dan persaingan di kejuaraan APRC. Kebanyakan dari pembalap di Asia lebih memilih fokus pada kejuaraan di negaranya masing-masing. Coba ingat-ingat deh, kapan terakhir kali pembalap kita yang berkomitmen mengikuti APRC selama satu musim penuh? Kalau nggak salah waktu zaman Om Rifat dulu kan? Sebenarnya mereka mau aja ikutan APRC, namun pengaruh penyebaran geografis Asia yang cukup luas membuat tingginya biaya operasional yang harus mereka keluarkan, seperti pengiriman logistik yang lebih mahal karena harus melewati jalur laut atau udara. Mungkin bagi tim pabrikan itu tidak menjadi masalah besar, namun bagi tim privat yang ingin berkembang, ini menjadi sebuah hambatan. Di satu sisi, APRC tidak memiliki daya tarik pemasaran yang sama seperti WRC. Ditambah lagi, APRC memiliki keterbatasan exposure karena kurangnya cakupan media dan liputan televisi yang menayangkan kejuaraan ini. Oleh karena itu, bagi tim pabrikan berpartisipasi di APRC kurang menguntungkan dari segi pemasaran dan branding. Sedangkan bagi tim privat yang ingin berkarir, ini menjadi kesulitan bagi mereka untuk mencari dukungan sponsor. Dengan masalah tersebut, FIA APRC seharusnya menjadikan promosi dan pemasaran sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Menjalin kemitraan dengan beberapa media televisi mungkin akan membuat APRC menjadi lebih baik. Namun sayangnya APRC tidak memperhatikan hal tersebut. Malahan kalau kita lihat sekarang, seluruh media ofisial resmi APRC baik di YouTube, Instagram, dan Facebook semuanya udah nggak berjalan. Dan untuk memastikan agar APRC tetap eksis, mereka membuat aturan baru pada tahun 2019, yaitu tidak adanya lagi sistem poin kayak dulu, dan para peserta hanya diwajibkan mengikuti 2 seri saja untuk bisa langsung melaju ke seri final. Memang sih, aturan tersebut mungkin membuat kompetisi menjadi lebih murah dan membantu meningkatkan lebih banyak jumlah peserta. Namun, kekurangannya adalah persaingan menjadi tidak menarik dan akan membuat APRC semakin jauh dari kata popularitas. Ditambah lagi semenjak adanya penyebaran COVID-19 yang melanda seluruh dunia, APRC sempat dihentikan selama 2 tahun. Dan pada 2022 lalu, aturan semakin diperkecil menjadi 1 seri wajib yang harus diikuti. Itulah kenapa pada APRC 2022 dan 2023 kemarin, kita tidak menjumpai adanya peserta luar negeri yang ikutan. Kalau ceritanya kayak gitu ya sama aja kan, kayak kejuaraan nasional, walaupun labelnya rally internasional. Ya paling kalau mau nonton serunya doang ya cuma di seri final. Namun, walaupun APRC sekarang tidak lagi populer dan semenarik dulu, APRC masih tetap memiliki basis penggemar yang cukup banyak di kawasan Asia maupun Oseania. Dan bagi pembalap, APRC masih menjadi kejuaraan yang penting di kawasan Asia. Bagaimana menurut kalian? Jika punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk kalian yang udah support dan menonton video ini.